menurut Barat, saudara, berbahaya. Saya kasih contoh, mari kita lihat. Setiap manusia menurut HAM Barat berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan aneka macam hubungan seks yang diinginkannya, sebagaimana setiap manusia berhak untuk makan dan minum apa saja yang disukainya. Kenapa? Sebab setiap manusia begitu lahir, dia punya kebutuhan biologis dan dia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Begitu dia dewasa, kebutuhan biologis itu harus dipenuhi. Dengan memenuhi kebutuhan daripada seksnya, maka dia berhak untuk melakukan hubungan seks sesuai dengan keinginannya. Gak sampai di situ. Setiap manusia yang lahir, dia punya hak yang melekat, hak makan, hak minum. Itu hak manusia. Karenanya sampai dewasa pun tidak ada satu orang pun yang boleh melarang dia untuk makan minum apa saja yang dia mau. Sebab itu hak melekat, hak asasi. Dia mau makan yang haram dalam agama, dia mau minum yang haram dalam agama, tidak ada urusan. Itu hak asasi manusia. Maka itu, kalau kita mengikuti HAM menurut Barat, akibatnya setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan melakukan aneka hubungan seks yang diinginkan. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya melalui pernikahan? Itu hak dia. Melalui zina, itu hak dia. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dengan lawan jenis? Itu hak dia. Apakah ingin memenuhi kebutuhan biologisnya dengan yang sejenis? Itu juga hak dia. Makanya jangan kaget kalau pegiat-pegiat liberal, pegiat-pegiat hak asasi manusia melihat lesbian, gay, transgender, biseksual, homoseks, saudara, itu semua sebagai hak asasi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang sudah dimilikinya sejak lahir. Jadi supaya kita tahu ini pola pikir mereka. Kenapa mereka masukkan itu sebagai HAM? Karena inilah definisi yang mereka miliki, sudah. Dan termasuk apa? Termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, bebas. Dia berbicara mau mencaci maki agama lain, mencaci maki seorang nabi, mencaci maki kitab suci manapun, bebas, freedom, yaitu of speech. Dia bebas untuk bicara apa saja. Makanya kenapa Amerika dan negara-negara Eropa begitu membela manakala muncul orang-orang yang menghina Islam, baik lewat karikatur maupun lewat film. Mereka bilang itu kebebasan berbicara, karena setiap manusia yang lahir, begitu dia lahir ke bumi, dia sudah punya hak melekat untuk bebas berbicara. Tidak boleh ada menghukum dia. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi maka itu jangan kaget kalau di Eropa, di Amerika begitu marak penghinaan kepada Nabi kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penghinaan terhadap Al-Quran. Nah, mereka beralasan hak asasi manusia, karena itu hak berbicara, hak tiap orang, hak berpendapat, hak tiap orang. Tidak peduli dengan ajaran agama dan seterusnya. Nah, maka itu HAM Barat ini sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan HAM, kita mesti betulkan dulu definisinya. Kita mesti luruskan dulu pengertiannya. Jangan sembarangan bicara HAM sementara kita sendiri tidak paham yang dimaksud HAM itu apa. Nah, jadi kalau ada seorang ulama istiqomah ikut praktek nubuwah bicara HAM, maksudnya hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Tapi kalau ada orang liberal bicara HAM, maksudnya hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Jadi kadang-kadang kita duduk dengan orang, saudara, kulit sama sawo matang, rambut sama hitam, istilah sama-sama HAM, tapi maksud berbeda. Yang kita maksud HAM menurut ajaran Islam, yang dia maksud HAM menurut pandangan Barat. Jadi kalau kita bicara HAM, dialog HAM, kita luruskan dulu yang dimaksud HAM ini apa. Kita sepakat dulu di definisi, baru bicara HAM. Nah, jangan kita langsung dialog tentang HAM tanpa kita selesaikan dulu, finalkan dulu dalam persoalan definisi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ada hal yang menarik tentang fakta HAM Barat. HAM Barat tidak statis, tidak tetap, tapi setiap saat berubah-ubah.
sesuai penilaian akal dan keinginan hawa nafsu terhadap situasi dan kondisi serta kepentingan. Kalau syariat Islam statis, tetap. Di zaman Nabi zina haram, sampai zaman ini zina tetap haram. Sampai kiamat zina tetap haram, tetap tidak berubah sudah. Minuman keras zaman Nabi haram, sekarang haram, yang akan datang tetap haram, tidak berubah. Tapi tidak berubah. Artinya apa-apa yang sudah diharamkan dalam syariat Islam sejak zaman Nabi sampai hari ini, sampai masa yang akan datang tetap berlaku. Begitu juga yang dihalalkan. Mana makanan dan minuman yang sudah dihalalkan, nikah yang sudah dihalalkan dari zaman Nabi halal, zaman sekarang halal, sampai hari kiamat halal. Setiap manusia berhak memenuhi kebutuhan biologisnya, saudara, tapi wajib melalui akad pernikahan. Ada batasan. Nah, manusia punya hak untuk menikah. Hak ini tetap dijaga oleh Islam sampai hari kiamat, tidak berubah-ubah. Tapi beda dengan HAM Barat. HAM Barat berubah-ubah, saudara. Sesuatu yang hari ini bagi masyarakat Barat sebagai HAM, besok bisa jadi bukan HAM. Atau sebaliknya, sesuatu yang hari ini menurut Barat bukan HAM, tapi esok berubah menjadi HAM. Kita buktikan, saudara. Kita buktikan data yang kita dapat. Di tahun 1919, pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang terhadap miras, perang terhadap minuman keras, sudah. Sampai-sampai Amerika Serikat membuat undang-undang anti miras. Jadi ketika itu ada undang-undang anti miras tahun 1919. Ada undang-undang anti miras, sehingga seluruh aparat keamanan di Amerika Serikat, termasuk agen-agen intelijen mereka, KGB-nya, kemudian CIA-nya dan lain sebagainya, semua mengejar-ngejar peminum miras, penjual miras, distributor miras. Perang melawan miras seperti yang sekarang perang melawan narkoba, saudara. Itu tahun 1919. Dan untuk sosialisasi undang-undang anti miras di Amerika Serikat, itu biayanya $60.000 US dengan kurs zaman itu, saudara. Jadi $60.000 US untuk sosialisasi, untuk mengumumkan, memberitahukan kepada masyarakat di seluruh Amerika Serikat bahwa miras dilarang oleh negara, bahwa miras adalah kejahatan, bahwa miras adalah tindak pidana, akan dihukum dengan berat. Dan dana pelaksanaan daripada undang-undang tersebut itu menurut agama, undang-undang ini dicabut pada tahun 1933. Jadi pada tahun 1933 undang-undang miras dicabut. Nah, jadi dulu pada tahun 1919 miras itu bukan HAM. Tapi begitu masuk tahun 1933, miras itu jadi HAM. Saya hanya ingin membuktikan bahwa HAM dalam pandangan Barat bisa berubah-ubah. Di tahun 1919, minuman keras itu bukan HAM, saudara, kejahatan, dihukum mati. Tapi begitu tahun 1933 jadi HAM. Apalagi di zaman sekarang ini, saudara, dia sudah menjadi gaya hidup modern di Amerika. Jadi tolong ya diperhatikan. Jadi bukan tidak mungkin, tolong dicatat. Hari ini dunia perang melawan narkoba. Hari ini narkoba dianggap bukan hak. Narkoba itu dianggap kejahatan, kriminal. Tapi saya akan ganti. Kalau 5-10 tahun yang akan datang, narkoba itu berubah menjadi HAM, sudah. Boleh berubah. Kalau itu tuntutan daripada kesepakatan mayoritas anggota parlemen mereka, baik di Eropa maupun di Amerika, narkoba itu bisa dilegalkan. Hari ini bukan HAM, diperangi. Besok bisa menjadi HAM dalam pandangan Barat. Seperti di Indonesia, ganja hari ini bukan HAM, pidana, kejahatan, kriminal. Tapi jangan lupa, beberapa waktu yang lalu LSM yang bernama Inkar Ganja Nusantara
mengusulkan secara resmi ke BNN, Badan Narkotik Nasional, dan DPR RI serta pemerintah supaya ganja dilegalkan. Bahkan ada oknum di BNN yang menyambut antusias usulan tersebut, sudah. Jadi kita lihat, artinya ini kan proses. Kalau besok BNN setuju, pemerintah setuju, DPR setuju, ganja saudara bisa dilegalkan. Begitu ganja dilegalkan, ganja akan dianggap sebagai hak asasi manusia, tidak lagi dianggap saudara bukan HAM. Jadi inilah fakta HAM dalam pandangan Barat, sudah. Hari ini bisa jadi HAM, besok bukan HAM. Hari ini bukan HAM, besok bisa jadi HAM. Nah, ini pola pikir semacam ini, saudara, ini merupakan akal-akalan yang berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan. Nah, jadi beda. Kalau HAM dalam ajaran Islam berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan akal dan hawa nafsu. Makanya statis tidak berubah dari zaman Nabi. Minuman keras itu haram sampai zaman sekarang dan akan datang tetap haram. Apapun yang merusak akal, apapun namanya, saudara, semua diharamkan dalam Islam abadan sampai hari kiamat. Makanya tadi saya katakan hak asasi manusia dalam ajaran Islam statis, tidak berubah-ubah. Tapi hak asasi manusia dalam pandangan Barat berubah-ubah.